Kalau sosoknya Pak, terus terang lah, orangnya ramah, tidak pernah nyinggung orang, tidak banyak cerita, itu baik. Nah, tidak ada tanda kekerasan, cuman kami itu kan tidak berani mukanya kan, karena belum polisi, itu polisi lah yang mukanya, bukan kami, bukan warga. Saya kan tidak ada jalur ke situ. Kalau polisi memang kewajiban dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Sofyan, jurnalis Tribun Jambi. Saat ini kita sedang mengadakan program Saksi Kata, yang mana ada berita duka di Kabupaten Bungo, tepatnya di perumahan Al Kausar, Tribuners. Dan ini melibatkan meninggal dunia seorang perempuan yang bekerja di dosen salah satu di kampus di Muara Bungo. Nah, kita sudah hadir narasumber kita pada siang hari ini, Bang Madin Maulana, benar. Beliau merupakan kepala lingkungan Al Kausar. Bang, mungkin bisa diceritakan Bang kronologis awal mulanya ketahuan korban ini meninggal dunia seperti apa Bang? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Madin Maulana, saya ketua lingkungan Al Kausar di sini. Pada jam 12 siang kemarin, saya didatangi beberapa dosen ke rumah saya, rekan dia kerja. Dia bilang almarhum ini udah dua hari tidak bisa dihubungi, hilang kontak. Dan dia rencana untuk nongkrak pintu. Apakah beliau masih ada atau di mana? Saya bilang gini Bu, langsunglah didongkrakkan pintu. Saya yang langsung ke situ, tapi divideokan. Kaget kalau seandainya hancur pintunya, saya yang tanggung jawab. Saya selaku ketua sini. Dan berapa rekan saya, karena saya ada tamu juga, langsunglah di situ nongkrak pintu. Tapi pas mau nongkrak pintu tuh pintu sudah terbuka. Langsunglah saya ke sini ke dalam, nengok si mayat ini sudah terbujur, udah ditutup dengan bantal. Dan berapa orang saya kasih tahu, saya imbaukan jangan salah satu, jangan ada yang memegang benda atau yang dekat dengan dia, karena itu kan pakai sidik jari. Takut kaget lain pula lagi, kaget payah polisi untuk mencari pelakunya. Iya. Nah, itu setahu saya. Dan saya langsung nelpon ke Kapolres. Sudah itu Kapolres lah langsung ke sini TKP. Nah, Bang, awal mula kita ketahuan bahwa kita meyakini bahwa korban ini berada dalam rumah ini seperti apa Bang ceritanya Bang? Ini kan sebelumnya tidak tahu nih posisi korban dalam rumah. Nah, kok tiba-tiba tahu dalam rumah itu seperti apa Bang? Apakah ada bau menyengat atau ada tanda-tanda lain apa seperti apa Bang? Tidak ada. Tidak ada ya? Bau-bau tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oh, jadi merasa curiga karena rekan kerjanya kehilangan kawannya, jadi langsung datang ke rumahnya gitu? Ya, langsung ke rumah dia, minta izin dengan ketua lingkungan, dengan saya. Langsunglah saya yang beberapa rekan yang aponya kan, yang rusakkan pintu, tidak tahu, baru pegang pintunya sudah terbuka di belakang. Terbuka ya? Nah, pada saat itu Bang, ini kan kita melihat mayat ya. Terkejut gak Bang ketika melihat sosok mayat di dalam rumah ini Bang? Terkejut saya, dan lagi semua warga menangis. Nengok mayatnya sudah terpujur di kamar kan, bantal di apanya kan, di mukonya kan. Kejadian ini kapan Bang? Kejadian penemuan mayat ini Bang? Sekitar 11:30 lah Bang. Hari apa tuh Bang? Hari Sabtu. Hari Sabtu 11:30 malam. Siang ya? Iya.
Oke. Nah, artinya kejadiannya bisa jadi pada malam hari ini Bang ya, siang harinya ketemuan Iya, gitu? iya. Nah, Bisa kemungkinan seperti itu? malam lah, Mhm, subuh nggak tahu juga kan, karena oke. keterangan dokter sudah 12 jam mayat itu. Oh, sudah 12 Iya, jam ya? hmm. Nah, ada nggak Bang kita dengar ini kan, ada dugaan pembunuhan ya, Iya. ada nggak kita dengar bahwa suara jerit dalam kamar atau suara minta tolong di dalam rumah ini seperti Tidak apa? ada Bang, Nggak ada ya? tidak ada. Sedangkan itu Bambang masih 5 meter dari rumah tidak terdengar. Nggak terdengar ya? Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat Bang, ada nggak, apa namanya, orang yang datang ke rumah, si korban ini, orang yang mencurigakan atau seperti apa Bang? Ada, Ada ya? iya. Itulah sudah dibawa ke Polres minta minta keterangan. Oh, jadi sudah tahu gitu orangnya nih? Ini belum tahu Belum saya. tahu ya? Iya. Tapi, dugaan kita sudah ada ya? Iya, Sudah terbayang lah siapa pelakunya ya? tidak tahu Pak. Nggak tahu ya? Iya, karena si korban ini tidak begitu bergaul dengan orang, Oh, tidak terbuka orangnya Pak. oke. Yang pertama dia pagi kadang hidup air, ngangkat Mhm. motor berangkat kerja. Sudah tuh Oh, pulang dari kerja ibu-ibunya ngumpul depan, klakson juga lah. Ndak ada yang sombong tuh ndak ada, nggak ada. tapi ndak ada begitu bergaul. Iya Dia iya gawe iya. dia lah dalam rumah. Tidak begitu mengenal ya? Iya, ndak mengenal, Mengenal. mengenal. Cuma untuk duduk-duduk ngotong-ngotah itu ndak pernah. Mhm. Nah, setahu saya kan. Iya 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 iya. Saya pernah beberapa bulan yang lalu, Mhm saya ke rumah dia, mhm beritu beberapa warga kan, mhm minta joran bikin pos sukarela. mhm. Nah, Ya. terus keluar dia rumah, Mhm dikasihnya duit, sampai saya sarankan, "Bu, mhm Ibu sorangan di sini, mhm Kakek masuk baik ke grup, Bu. Kalau ada mhm apa-apa bisa dihubungin ke grup, itu mhm pernah siap, Pak," katanya. mhm Itu, cuma itu baik setahu saya. mhm Nah, situ sudah itu saya nggak pernah lagi ngota atau ketemu dia, nggak pernah. mhm. Nah, Tapi memang, keseharian beliau ini memang tinggal di sini, Bang? tinggal sini. Tinggal sini ya? Iya, Ini memang rumah beliau? rumah beliau, Si korban ini masih gadis? masih gadis. Gadis, oke. Apa namanya, gimana Bang sosok seorang korban ini di mata, tetangga sini? Kalau sosoknya Pak, terus terang lah, Mhm orangnya ramah, mhm nggak pernah nyinggung orang, nggak mhm banyak cerita, itu baik. mhm. Nah, Ya. Bang, pada saat kita ketemu si mayat ini, ada nggak kita temukan, tanda-tanda kekerasan kayak sayatan atau apa di bagian tubuhnya? tidak ada tanda kekerasan, cuman kami itu kan nggak berani mukanya kan, karena Mhm belum polisi, itu polisilah yang mukanya, bukan mhm kami, bukan warga. mhm Saya kan tidak ada jalur ke situ. mhm Kalau kalau polisi memang kewajiban dia. mhm. Ya, Jadi setelah, ketemu mayat ini polisi langsung datang ke sini? datang sini Pak. Langsung olah TKP ya? Iya, oke. Mhm. Hmm. Posisi bantal itu di mana? Di muka dia Di Pak. mukanya ya? Iya, Dugaan mungkin di ini ya, di apa namanya, ditutup pakai bantal ya bisa mukanya? bisa kemungkinan. Mhm. Jadi, rumahnya ini di depan dikunci, Iya, berarti si pelaku ini lewat belakang? bisa kemungkinan. Oke. Apa namanya, di sini ada penjaga ini Pak, penjaga lingkungan tiap Ada Pak, malam, kalau ada tamu-tamu yang baru datang lapor dulu, mencurigakan. Ada Pak. ada ya? Iya. Nah kemarin ini ada laporan? Tidak ada Pak. Nggak ada ya? Hmm. Berarti dia ini menyelinap masuknya? Mungkin menyelinap. Kalau Oh. seandainya saya tahu dia masuk bawa bejantan, saya yang pertama sekali yang ngerebak dia kan. Mhm. Karena saya sudah ada aturan di perumahan di sini kan. Iya iya iya, siap. Bang, apa namanya, aturan di sini kan kalau saya tengok diperketat ya, Iya. bagi siapa pengunjung yang datang ke sini, apa namanya, ini karena yang kemarin ini karena nggak tahu ini kenapa nih Bang? Ya karena tidak begitu orangnya terbuka. Apakah ada masalah atau apa kan? Tidak pernah cerita. Ya, Orangnya pergi pagi balik sore kan. iya, Kalau warga yang lain kan sering ngumpul, ibu-ibunya kalau ada masalahnya kasih tahu kan itu. mhm, Nah, kalau ini tidak pernah
Iya, iya. Nah, Kira-kira korban nih sering nggak bawa cowok ke rumah ini? nggak pernah, Pak. Nggak pernah Nggak nampak ya? pernah nampak ya. Pas ketahuan sekali ini langsung dapat kabar Sudah meninggal. udah meninggal. Iya. Oke. Mungkin ada nggak yang nak kita sampaikan Pak kepada masyarakat Kabupaten Bungo khususnya untuk menjaga keamanan seperti apa Pak? Untuk menjaga diri lah selaku warga Bungo. Iya. Kalau saya Mm-mm. selaku ketua di sini, Mm-mm. saya minta semuanya, baik Mm-mm. pun pihak polisi, tentara, Mm-mm. segala macam, Mm-mm. kita harus kerja sama, Pak. Mm-mm. Karena di perumahan ini sudah terlalu banyak Mm-mm. yang di bawah sekitar 300, yang di atas 100. Mm-mm. Karena saya cuma satu ketua lingkungan di sini. Saya minta saran, ya kalau seandainya ada apa-apa kan sama-sama kita jaga. Mm-mm. Baik pun pihak polisi maupun pihak yang swasta. Mm-mm. Nah, Ini berapa unit rumahnya Pak? rumah ini di atas hampir 100, di bawah 300 sekian. Bapak sendirian yang jaga? Iya, Bapak sendiri yang jadi ketua lingkungan. Ketua sini. lingkungannya. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Demikian saya Sopyan, jurnalis Tribun Jambi. Dalam wawancara kali ini kita tunggu perkembangan selanjutnya terkait kasus dugaan pembunuhan di perumahan Al-Kausar Al-Kausar 7 Kabupaten Bungo. Bungo. Saya Sopyan pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.